Selamat pagi pemirsa, saya Talita Amelia kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya adalah peserta funbike meriahkan Harlah Ipari ketiga di Madiun. Guru honorer kecewa terkait Dapodik belum dibuka, hingga kisah di balik sunyinya Kampung Mati Sumbulan. Berikut informasi selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, pagi hari ini saya berada di kawasan Madiun Umbul Square, Kecamatan Dolopong, Kabupaten Madiun. Peserta funbike tampak memadati lokasi dalam rangka peringatan Harlah Ipari ketiga bersama Bupati dan Kemenak Kabupaten Madiun, Minggu 24 Mei 2026. Usai menempuh rute perjalanan, para peserta berkumpul di kawasan Madiun Umbul Square untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Penanaman pohon menjadi salah satu agenda yang dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Tak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga meninggalkan kesan tersendiri bagi para peserta yang terlibat. Baik pemirsa, kita akan coba tanya ke salah satu peserta funbike dalam rangka Harlah Ipari ketiga. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rus, yang mana salah satu peserta funbike dalam rangka Harlah Ipari ketiga. Bapak, mohon izin bertanya, gimana kesan Bapak dalam mengikuti funbike kegiatan pada hari ini? Wes barang ada bermanfaat, dan selain itu bersilaturahmi dengan teman-teman banyak, dan semoga acara ini berlanjut untuk tahun yang akan datang. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semangat kebersamaan yang dirasakan para peserta tersebut kemudian mewarnai rangkaian acara berikutnya. Acara dilanjutkan dengan kegiatan seremonial yang diisi laporan panitia serta sambutan dari Bupati Madiun dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Suasana semakin semarak saat pembagian door prize dan hiburan musik berlangsung. Antusiasme peserta pun tetap terlihat hingga penghujung acara. Terima kasih. Mohon maaf. Melalui kegiatan ini, panitia berharap Harlah Ipari ketiga dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dari kawasan Umbul Madiun Square, saya Talita Amelia melaporkan. Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap Non-Data Pokok Pendidikan Kabupaten Ponorogo menggelar aksi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada Selasa 26 Mei 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas belum dibukanya akses Dapodik bagi sejumlah guru yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan. Dalam pernyataan sikapnya, Forum GTT Non-Data Pokok Pendidikan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan guru-guru yang belum terakomodasi dalam sistem data pokok pendidikan. Mereka juga mendesak adanya pendataan dan verifikasi secara terbuka guna memastikan status para tenaga pendidik tersebut. Selain itu, mereka meminta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ponorogo turut mengawal penyelesaian persoalan ini serta memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan perwakilan guru untuk mencari solusi bersama. Harapan dari teman-teman kita hargai, mereka juga sudah punya jasa, sudah punya peran. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwa yang pertama kita akan membuat tim lintas termasuk dengan DPRD, Ketua Komisi akan senantiasa berkomunikasi, yang selama ini komunikasinya kan masih dengan dinas saja. Tadi sudah kita hadirkan dari BKPSDM, dari BPKAD, dari bagian organisasi dari Diknas. Jadi setelah langkah ini akan kita lakukan mapping secara kebutuhan, penyebarannya seperti apa, dan readiness kriterianya seperti apa itu. Aksi berlangsung tertib dan damai. Para guru berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta penghargaan atas pengabdian mereka di bidang pendidikan.
Sumbulan merupakan sebuah kawasan di Kabupaten Ponorogo yang kerap dijuluki Kampung Mati, ternyata memiliki cerita panjang di balik kosongnya pemukiman tersebut. Kondisi geografis yang terisolasi oleh aliran sungai serta sulitnya akses jalan menjadi salah satu faktor yang mendorong warga meninggalkan kampung tersebut secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, generasi muda Sumbulan memilih merantau untuk menempuh pendidikan dan bekerja di kota. Kemudian karena kan masyarakat Ponorogo lebih mengenal Sumbulan itu sebagai kampung mati. Nah, jenengan sebagai warga asli sana yang dulunya tinggal di sana, apakah setuju terkait dengan Sumbulan itu disebut dengan kampung mati? Ya tidak setuju, tidak setuju sekali. Itu yang menyebutkan Sumbulan kampung mati itu awal mulanya kan si kuwi sapa Jenggo itu awal mula yang menyebutkan kampung mati. Enggak ada kampung yang mati, itu sejak dulu sampai sekarang. Hari raya, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu semua dzurriyyah Sumbulan itu yang ngumpul di Masjid Sumbulan, sholat Id di situ. Namun, usai memperoleh pekerjaan, mereka tak lagi kembali untuk menetap di kampung halaman. Sementara itu, generasi tua satu persatu meninggal dunia. Hingga akhirnya Sumbulan tak lagi memiliki penduduk tetap. Meski demikian, kehidupan sosial dan keagamaan di Sumbulan belum sepenuhnya hilang. Setiap Ahad Kliwon, para keturunan Sumbulan rutin berkumpul di masjid setempat untuk menggelar khataman Al-Quran. Tradisi berkumpul juga dilakukan pada hari kedua Idul Fitri dan Idul Adha. Di kawasan masjid tersebut juga terdapat makam sejumlah tokoh yang menjadi bagian dari sejarah Sumbulan. Salah satunya Ali Murtado. Warga asli Sumbulan menolak penyebutan kampung mati karena menurut mereka kampung tersebut masih memiliki aktivitas dan ikatan yang terus dijaga oleh para keturunannya. Mereka berharap Sumbulan dapat kembali bangkit dan dikenal sebagai kampung bersejarah yang menyimpan jejak peradaban masyarakat Ponorogo. Baik pemirsa, demikian rangkaian informasi yang telah kita hadirkan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Talita Amelia beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.